Saya kira untuk pertumbuhan di kuartal ketiga ya, terutama tadi yang di atas 5,5% yang sering disampaikan oleh Ibu Menteri ya, saya kira ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorongnya. Pertama, bahwa kita akan mendapatkan low base effect ya. Di tahun lalu pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga itu 3,5%. Bahkan untuk konsumsi masyarakat hanya tumbuh 1%. Artinya ini ada low base effect. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat perkembangan terkini di kuartal ketiga ya, jadi dari bulan Juli sampai bulan September, kita melihat ada tren penguatan di banyak indikator utama ya, leading indicator-nya. Pertama dari sisi produksi, kita lihat bahwa PMI manufaktur kita, indeks PMI manufaktur yang menggambarkan aktivitas di sektor manufaktur ini terus berada dalam zona ekspansif, artinya di atas 50 ya, angka 50. Dan kalau kita lihat trennya terus mengalami penguatan itu satu, karena manufaktur ini menjadi salah satu pendorong utama dari pertumbuhan. Kemudian kalau kita lihat ekspor juga terus mengalami penguatan dan mencatatkan rekor ya. Kalau kita lihat di kuartal ketiga ini tumbuhnya juga masih sangat tinggi di atas 20%, dan ini juga mendukung neraca berjalan kita yang terus mengalami surplus dalam 29 bulan terakhir ini, karena salah satu pendorong dari pertumbuhan adalah sisi ekspor. Kemudian dari sisi konsumsi, kalau kita lihat tahun lalu di kuartal kita ketiga kita menghadapi gelombang Delta yang memakan banyak korban jiwa sehingga konsumsi masyarakat pada saat itu tertekan, dan karena mobilitas masyarakat juga tidak ada gitu ya. Di kuartal ketiga tahun ini sebaliknya relaksasi dari PPKM juga sudah sangat kuat, dan juga karena perbaikan kondisi pandemi sehingga aktivitas konsumsi terlihat meningkat sangat pesat ya. Beberapa indikator utamanya adalah tadi mobilitas masyarakat kuat, terus kemudian indeks keyakinan konsumen juga sangat tinggi, dan juga indeks penjualan real kita yang juga jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Dan yang paling kelihatan adalah indeks dari spending mandiri indeks, spending mandiri indeks yang menggambarkan, mencerminkan aktivitas belanja masyarakat. Ya, ini juga kalau kita bandingkan dengan kuartal 3-nya juga cukup kuat ya. Kalau kita lihat di kuartal 3 secara total nih indeks mandiri spending index belanja masyarakat ini di angka 131, sementara kuartal 3 tahun lalu hanya di angka 88. Jadi memang saya kira baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi di kuartal ketiga kita masih cukup kuat. Artinya memang belum kelihatan ada tanda-tanda imbas dari pelemahan global ya. Dan tadi faktor lainnya adalah low base effect di kuartal 3 tahun lalu. Oke, Jadi Pak. secara umum kuartal 3 bisa tumbuh di atas 5,5 ya. Oke, kuartal 3 bisa tumbuh 5,5 begitu ya proyeksi dari Anda. Nah, Yeah. Pak Abdurrahman, Yeah. tapi kalau mengamati begitu dari rilis data terkait inflasi yang mana kita masih deflasi 0,11% atau terjadi penurunan inflasi sebetulnya, dan juga PMI manufaktur yang sebetulnya juga masih di zona ekspansi tapi pertumbuhannya melambat. Apakah ini juga mencerminkan daya beli kita yang mengalami penurunan, Pak Abdurrahman? Oke, kalau kita lihat inflasi, kalau ngomong daya beli artinya kita melihat inflasi dari sisi core inflation ya, atau inflasi inti. Di mana di Oktober kemarin kan inflasi intinya masih terus meningkat, artinya mencerminkan bahwa daya beli masyarakat itu masih kuat. Nah, inflasi di Oktober kemarin deflasi terutama disumbang oleh komponen volatile foods. Jadi memang volatile foods ini yang kalau kita lihat dalam beberapa secara historis memang ini yang pengaruhnya sangat kuat ya terhadap fluktuasi pergerakan dari inflasi kita. Jadi tren dari deflasi di kelompok makanan ini sudah terjadi sejak bulan Agustus, September, dan Oktober, ini 3 bulan berturut-turut. Ini
memang kalau kita lihat sumbangan inflasi makanan paling tinggi kan di bulan Juli ya, itu terutama karena pasokan dari beberapa komoditas makanan seperti cabai dan juga bawang merah yang terhambat ya. Dan ini saya kira kerja keras dari tim pengendali inflasi pusat, tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah ini yang saya kira sangat efektif ya. Saya tahu karena kami juga masuk di tim tersebut, koordinasi dan juga sinergi yang sangat kuat dan rapat-rapat yang secara reguler dilakukan baik di level teknis maupun sampai ke level rakor di pimpinan atas ya. Ini memang sering dilakukan untuk selalu memantau dan menjaga serta menjamin ketersediaan pasokan dari bahan-bahan komoditas makanan tersebut.